Shalom, saudara-saudara yang terkasih dimanapun kita berada, semoga kita adalah perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Di sini aku dari perwakilan kelompok Pegayupan akan membawakan acara sharing session kita pada kali ini. Sebelum memulainya, di sini aku mau perkenalkan diri dulu. Nama aku Imelda Huta Barat dengan NIM 2515101028 dari kelas Ilkom B. Sebelum memulai acara sharing session kita pada kali ini, alangkah baiknya kita saat teduh ataupun berdoa terlebih dahulu. Berdoakan saya pimpin. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat perlindungan yang Kau berikan Bapa. Di sini kami dari kelompok Pegayupan akan melakukan acara sharing session kita pada kali ini ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kegiatan kami ini supaya menjadi berkat bagi dirimu ya Tuhan. Begitu juga pada diri kami, kiranya ayat yang akan kami bawakan ini menjadi berkat dan menjadi pegangan dalam hidup kami ya Bapa. Bapa, Kau tahu kami manusia yang tidak pernah luput dari akan segala dosa, kiranya Engkau menghapuskan segala dosa kami. Inilah doa anak-Mu yang kurang sempurna Bapa, kiranya Engkau mengabulkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, amin. Di sini aku yang akan membawakan sharing session yang pertama. Di sharing session yang pertama ini aku akan membawakan ayat Alkitab favorit aku dari Ulangan 31 ayat 8 yang berisikan, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ayat ini mengajarkan kepada kita saudara-saudara seiman yang terkasih bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, bahkan di saat-saat titik terendah dalam hidup kita. Tuhan yang akan selalu menyertai kita dan akan memimpin jalan kita di masa depan. Tuhan akan senantiasa mendampingi kita dalam setiap proses dalam kehidupan kita. Saudara-saudara seiman yang terkasih, di sini aku mau berbagi pengamalan aku terhadap ayat ini. Dahulu sekali aku pernah merasa bahwa Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu benar ada nggak sih? Karena dalam hidup aku beberapa kali merasa terpojok atau ada pergumulan yang besar yang tidak aku bisa berbagi kepada saudara-saudara terkasih yang ada di dalam sini. Aku merasa di titik itu, aku merasa bahwa Tuhan Yesus itu benar ada atau tidak. Namun seiring berjalannya waktu, aku bertanya kepada orang tuaku, kenapa hidup kita kayak gini? Kenapa hidup kita selalu terpuruk di saat ini? Cuman orang tuaku berkata pada saat itu, baca ayat Alkitab yang dulu pernah menjadi peganganmu, yang diberikan pendetamu, yang menjadi ayat CD dari pengalaman hidupmu. Aku baca ayat itu dan aku merenungkan semuanya. Aku saat teduh sebentar dan aku berpikir, Tuhan akan selalu menyertai aku. Tuhan tidak akan meninggalkan aku di masa kini, masa lalu ataupun masa depan. Itu pengamalan aku dalam ayat ini teman-teman sekalian. Berikutnya akan ada sharing session dari teman aku. Sekian, terima kasih. Shalom, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lewi Christopher Sembiring, NIM 2515101086. Ayat sharing session yang saya ambil pada malam hari ini yaitu Matius 7 ayat 7-8 yang berbunyi, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, kenapa saya mengambil ayat tersebut? Karena di situ ada terdapat kalimat, mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu. Yang itu bertuju kepada mengakui bahwa kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan dan penuh dengan iman. Dan saya juga mengambil ayat tersebut dikarenakan saya setelah tamat SMA, saya masih bingung mengambil buat kemana, untuk kuliah atau mengerja atau mendaftarkan cita-cita saya. Nah, di situ saya rajin-rajin berdoa dan selalu mengingat kalimat ayat tersebut dan rajin meminta kepada Tuhan agar dibukakan jalan ke mana saya yang akan dituju. Dan pada akhirnya saya selama itu terus mencoba
kemana yang saya mau tanpa mengikuti arahan orang tua dan sempat menghiraukan ayat tersebut. Nah, pada saat itu saya merasa gagal dan suatu saat saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tunjukkanlah jalan kepada saya yang menurut Tuhan itu cocok buat saya dan masa depan saya. Nah, pada akhirnya di tahun 2025 itu saya kembali mengikuti UTBK dan puji Tuhan lulus. Dan mungkin saya sadar mungkin ini jalan Tuhan yang terbaik dari isi dari doa-doa saya selama ini. Nah, itu alasannya saya mengangkat dari ayat ini menjadi ayat pegangan saya. Mungkin itu saja yang saya bisa sharing sessionkan pada hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Shalom. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Rian Edward Alfredo dengan NIM 25 15 10 10 20. Di sini saya akan membawakan kitab Yosua sebagai bahan sharing session, di mana ayatnya itu Yosua 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi di sini saya akan membagi jadi 3 bagian untuk membahas satu ayat ini, di mana bagian pertama itu adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Lalu yang ketiga, Tuhan Allah menyertai engkau. Masuk ke bagian pertama, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di sini mengartikan Tuhan meminta kita untuk tetap memiliki keberanian dan mental yang kuat saat menghadapi tantangan hidup yang cukup berat, di mana hidup itu tidak selalu mudah dan kadang ada kegagalan, tekanan, dan rasa takut dalam menghadapinya. Dan itu membuat kita ingin menyerah. Nah, ayat ini mengajarkan kita agar kita tidak gampang menyerah dan tetap teguh di keyakinan hati kita. Lalu masuk yang ke poin kedua, jangan kecut dan tawar hati. Jangan kecut ini berarti kita jangan hilang keberanian gitu. Lalu tawar hati ini kita jangan putus semangat ataupun merasa kehilangan harapan. Ini seperti kita jangan membiarkan rasa takut itu membuat pikiran kita tuh dipenuhi dengan rasa takut. Terus kita apa-apa tuh jangan langsung menyerah saat menghadapi kesusahan yang ada di hadapan kita. Lalu kita tetap punya harapan walaupun keadaan belum membaik. Lalu yang ketiga ada Tuhan menyertai engkau atau Tuhan Allah menyertai engkau. Ini adalah bagian yang memberi kekuatan terbesar kita dalam menghadapi suatu permasalahan. Artinya ini Tuhan itu selalu menyertai kita dalam setiap langkah kita dan tidak pernah meninggalkan kita sendirian dalam menghadapi masalah. Selalu ada penyertaan, pertolongan, dan kekuatan dari Tuhan dalam setiap keadaan yang kita alami. Jadi di sini Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita dan selalu akan ada di dekat kita untuk memberi pertolongan, kekuatan, dan pengharapan di saat situasi yang sulit. Jadi sebagai contoh, saat kita ingin menghadapi UAS matematika di kemudian hari, kita memiliki pikiran bahwa kita akan mengira soal-soal akan sulit dikerjakan dan nilai kita akan anjlok saat mengerjakannya. Nah, pikiran-pikiran seperti itu akan membuat kita semakin terbebani karena kita menganggap bahwa itu adalah suatu persoalan yang sangat sulit dihadapi, sehingga itu sangat membebani pikiran kita. Nah, fungsi dari ayat Yosua 1 ayat 9 ini adalah kita harus menguatkan hati kita dan teguhkan, supaya kita harus tetap yakin dan percaya bahwa kita bisa melewati ini, dan kita tetap percaya diri dan tidak kehilangan harapan bahwa kita pasti bisa mengerjakan soal-soal ini dengan baik, dengan mempersiapkan diri kita sebaik mungkin dalam persiapan UASnya, dengan meminta pertolongan Tuhan untuk selalu menyertai, untuk selalu memberkati dalam setiap persiapan yang kita lakukan, agar di saat hari UAS nanti kita dapat menjalani UASnya dengan baik dan dapat
mengerjakan soal-soal dengan benar, dan menerima hasil yang memuaskan bagi diri kita. Sekian saja dari sharing session dari saya, dan akan dilanjutkan dari teman-teman saya. Bye. Shalom, perkenalkan nama saya Joshua Diseputer Saragi, NIM saya 2515101126. Ayat yang akan saya sampaikan di sini berasal dari Yesaya 41 ayat 10 yang berisi, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Mengapa ayat ini yang saya pilih? Saya memilih ayat ini karena lengkap dalam menjawab ketakutan manusia. Tidak seperti ayat lain yang hanya memberikan semangat. Ayat ini membuat tiga tindakan nyata dari Allah. Yang pertama itu menyertai, yang kedua menolong, dan yang ketiga itu memegang tangan kanan kita. Tangan kanan dalam budaya Alkitab berarti kekuasaan dan kehormatan. Jadi Allah tidak sekedar berkata jangan takut, tapi juga memberikan jaminan bahwa Dia bertanggung jawab atas penuh kemenangan hidup kita. Ayat ini juga cocok untuk mahasiswa karena tekanan tugas, masa depan, dan ekspektasi sering yang membuat kita cemas. Contohnya itu di dalam kehidupan mahasiswa itu, seorang mahasiswa yang sedang menghadapi ujian akhir dan sulit merasa tidak mampu, ia mulai gelisah dan takut gagal. Ketika mengingat ayat ini, ia berdoa dan meyakini bahwa Allah menyertai dia di ruangan ujian. Ia tetap belajar semaksimal mungkin, bukan karena takut, tetapi karena Allah yang memegang tangannya, menjamin semuanya itu akan baik pada hasilnya. Saat soal terasa sulit, ia tidak panik karena Allah yang menolong. Hasil akhir mungkin nilai yang sempurna, tetapi ia mengalami ketenangan dan kemenangan batin yang sejati, tidak lagi dikuasai rasa takut. Sekian itu dari saya, terima kasih. Salam teman-teman, perkenalkan nama saya Yabes Paskasinaga dengan NIM 2515101107. Di sini saya melakukan tugas penginjilan dari dosen agama Kristen, dan saya membawa ayat yaitu Mazmur 91 berjudul tentang dalam lindungan Allah. Nah, dikatakan di dalam ayat 1 itu berbunyi, "Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan Yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai." Nah, di mana itu dijelaskan Tuhan itu sebagai tempat perlindungan, dan bukan juga sebagai lebih jelasnya Tuhan itu bukan hanya sebagai penolong saja, tetapi sebagai tempat kita untuk berlindung. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari itu kita analogikan dengan saat hujan deras dan ada badai petir. Seorang anak yang berlindung kepada orang tuanya di saat mereka berdua gitu di rumah, dan si anak ketakutan dan orang tuanya menjadi tempat untuk menjaganya. Begitu juga dengan kita saat ingin dimanapun berada, kita jauh dari orang tua, kita juga harus meminta perlindungan kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa menolong kita dimanapun kita berada. Sekian dari saya, salam, terima kasih. Shalom semuanya, nama aku Yolanda Boru Sembiring dengan NIM 2515101052. Jadi di sharing session ini ayat favorit aku yaitu Filipi 4 ayat 13 yang berbunyi, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku." Aku menyukai ayat ini karena ayat ini mengingatkan aku bahwa aku tidak menjalani hidup sendirian. Ada masa di saat aku baru kehilangan bapak aku, ditambah aku dulu sering bertengkar dengan mama aku sampai membuat hatiku dipenuhi rasa kecewa dan marah bahkan kepada Tuhan. Aku sempat merasa Tuhan meninggalkan aku dan sering bertanya-tanya kenapa Tuhan memberi aku ujian hidup seperti ini dan kenapa aku harus lahir ke dunia. Tetapi lewat semua proses itu, Tuhan menunjukkan bahwa kasih-Nya tidak pernah putus. Tuhan tidak meninggalkan aku dan tetap menjaga hidupku, memberi kekuatan saat aku lemah, dan menolongku bangkit sedikit demi sedikit. Walaupun aku pernah menjauh dan marah kepadanya, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Ayat ini mengingatkanku bahwa aku mungkin tidak kuat menghadapi semuanya sendirian, tetapi Tuhan sanggup menguatkanku dan tetap menuntun hidupku. Luka kehilangan itu mungkin tidak akan pernah hilang, namun Tuhan menolongku untuk tetap bertahan dan belajar mengikhlaskan. Ya,
Sekian. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Rosen Peringatan Sitinjak dengan NIM 2515101083. Ayat Alkitab yang mau saya sharing pada pertemuan kali ini tertulis dalam Amsal 20 ayat 13 yang berisikan, janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin, bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Janganlah menyukai tidur bukan berarti kita tidak boleh tidur. Ini artinya kita harus semakin rajin lagi untuk melakukan segala sesuatu. Dan yang bukalah matamu berarti kita harus sadar, bangun, bahwa masih banyak yang akan kita lakukan agar kita bisa sukses di kedepannya. Baik, berikut sharing session dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Karena sharing session sudah selesai, saya akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan, di mana atas berkat kami masih bisa melakukan sharing session dengan kelompok kami pada malam hari ini. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Berkatilah kami satu persatu ya Tuhan, supaya kami layak disebut anak-Mu. Segala usaha kami hapuskan, supaya tiada hal kasih rahmat yang ingin kami kepada kami. Terima kasih kalau doa kami dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.